Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 14 Agustus 2023. Seperti biasa, kita akan hanya membahas apa yang ada di kolom komentar. Ya, jadi apabila Anda ingin banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk. Baik, untuk menyingkat waktu agar durasi tidak terlalu panjang, silahkan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita langsung mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, saya ingin update promo untuk Merdeka sisa 3 ya. Silahkan apabila Anda ingin join PTR menggunakan promo Merdeka ya, silahkan manfaatkan. Dan untuk sebelum join, saya sarankan apabila memang Anda baru tahu apa itu YF Advisor dan apa itu Private Trading Room, saya sarankan Anda untuk membaca atau mempelajari terlebih dahulu apa itu Private Trading Room di website kami. Anda bisa klik layanan ini ya, ataupun Anda bisa lihat kinerja kami ya, kemudian ada cocokan, Anda bayangkan transaksinya PTR itu seperti apa dan kira-kira cocok atau tidak dengan Anda, apakah Anda cocok PTR atau PIR atau PIRS. Tapi sayangnya untuk promo di promo Merdeka ini hanya untuk paket 12 bulan Private Trading Room. Baik, kita langsung mulai dari ISG dulu. Ya, ISG hari ini naik super tipis 0,07% penutupannya. Tadi pergerakannya mix dan belum perlu ada yang kita update karena memang masih sama dengan apa yang kami bahas di stock call dan di F-Talk sebelum-sebelumnya. Gitu ya, kami berharap sekali ISG bisa keluar dari fase ini, tetapi lagi-lagi ya itu kita tidak bisa apa-apa ya. Memang seperti itu kondisi market, itu di luar kontrol kita ya, kita nikmati saja. Tapi harapan itu ada apabila ISG bisa keluar dari konsolidasi ini, transaksi kita akan lebih nyaman dan lebih enak, lebih menguntungkan. Harusnya akan semakin banyak sinyal yang akurat dan sebagainya. Tetapi so far saya sangat puas dengan kinerja Private Trading Room. Ini tanggal 15 Agustus, ini adalah laporan tengah bulan. Jadi saya dapat laporan ini tadi sore dari advisor di Private Trading Room, di mana transaksi kita sekitar 23 kali yang sudah terrealisasi ya, dengan profit 16 kali dan loss 7 kali, dan pertumbuhan yang terrealisasi ini 3,5%. Kalau Anda lihat di ISG sendiri, kinerja bulan Agustus masih minus. Ya, tidak terpengaruh seperti apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa kinerja trading tidak akan selalu bergantung dengan ISG kalau kita bisa mencari peluang. Yang jelas saya sangat impress dengan win rate ya di atas 72%, artinya ya ketika ISG seperti saat ini konsolidasi pun fall signal masih bisa kita antisipasi dengan baik ya. Masih ada yang loss, wajar sekali, loss 4%, 2%. Dan saya rasa loss 7 itu adalah hal yang wajar dan normal dimanapun siapapun itu pasti yang ada namanya salah dan sebagainya, dan tidak mungkin akan sempurna kecuali YF Advisor adalah price maker ISG gitu ya. Kita yang mengontrol ISG pasti 100%. Ya, kita tidak mungkin loss di market gitu ya, tetapi kita hanyalah trader biasa, investor biasa, dana yang kecil, dana yang minim, sama seperti yang lain-lain ya. Kita tidak memiliki kontrol menggerakkan market dan sebagainya, dan kita hanya menggunakan sistem yang kami miliki, strategi yang kami miliki, SDM yang kita miliki untuk memprediksi, untuk membaca potensi-potensi yang ada di market dalam kondisi apapun, dan inilah hasilnya. Dan ya, semoga ini bisa dijaga dengan baik oleh advisor. Artinya bulan Agustus ini harusnya tidak akan sulit untuk mendapatkan 5 atau 6% dalam waktu sebulan ya. Pertumbuhan ini artinya pertumbuhan portofolio ya. Jadi tentunya ya tidak mudah ya. Ini butuh usaha, butuh butuh melakukan analisa yang juga harus teliti, karena sekali lagi ya, meskipun kita dibantu oleh sistem yang sudah sangat proper dalam hal ini, kita mencari saham dan sebagainya sudah dibantu, namun kita harus tetap memilih dan memilah secara manual, dan SDM ini adalah kunci utama. Saya bertahun-tahun membangun SDM untuk dapat mengoperasikan sistem yang kami bangun dengan investasi yang tidak murah ya, dan kita mendapatkan yang
kita harapkan adalah konsistensi, tidak hanya profit besar tetapi konsisten itu adalah yang utama. Dan inilah hasilnya yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di kinerja kami dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Anda bisa lihat kinerja kami melawan IHSG di private trading room secara konsisten ya. Memang improvisasi ini baru terlihat secara masif di tahun 2021 karena Anda tahu ya, COVID kemarin membuat kita WFH dan tentunya beberapa proyek improvisasi di sistem ini ya mengalami secara apa namanya ya, operasional tidak akan sama ketika tim kami berada di kantor dan mereka bisa berkomunikasi dengan mudah ya. Kalau dulu zaman WFH ya kita harus ya chatting-chattingan, melihat saham ini bagaimana dan sebagainya, itu tentu saja akan menghambat komunikasi dan akan lebih cepat jika memang sekarang ini sejak 2021 kita sudah kembali seperti sebelum pandemi dan pertumbuhan kita tetap jaga ya, dan ya kemungkinan tidak akan lama lagi kita akan menyentuh 150% pertumbuhan portfolio kita ya, seperti itu. Anda bisa cek kinerjanya ya, jadi pasti akan Anda menemukan loss-loss seperti ini dan itu adalah hal yang wajar, dan Anda mau trading dengan siapapun akan menerima loss ya. Tidak ada di dunia ini yang trader ataupun investor yang tidak pernah mengalami kerugian ya. Jadi saya rasa itu bukan hal-hal yang menjadi masalah ya, karena itu adalah wajar dan normal. Jadi nggak mungkin Anda mau pakai sistem holy grail dan sebagainya bisa profit semua, kecuali memang Anda lah yang punya market ya gitu. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, Pak ya, mohon dibahas technical WIFI untuk swing trade. Bagaimana strateginya? Bagusnya masuk tunggu di harga berapa dan bagaimana potensi TP? Salam, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih. Kita akan lihat WIFI untuk swing trade. Saya lupa ingat gitu ya. Ini saham ini sudah kita bahas sebelumnya, ini kalau nggak salah sedang konsolidasi ya di bawah 200. Oke, jadi pergerakannya seperti ini, masih konsolidasi, dan untuk trading saya rasa kita harus melihat potensi konsolidasinya ini akan berakhir atau masih akan berlanjut gitu ya. Dikarenakan Anda bisa lihat sendiri ini rejection 3 kali hari ini pun masih reject, dan untuk trading di saham ini strategi trading di konsolidasi di saat dia konsolidasi adalah membeli di support dengan proteksi, apabila tembus support kita jual. Ya, kemudian kalau dia naik ke resist kita harus take profit. Tetapi kalau Anda tidak mau terjebak di dalam konsolidasi, kan ada dua hal yang membuat investor atau trader itu nyangkut ya. Pertama, nyangkut karena dia beli terlalu tinggi. Kedua, dia nyangkut karena konsolidasi. Ada saham yang nggak naik nggak turun di situ-situ aja gitu ya. Atau juga ketiga ya, nyangkut di saham yang downtrend, jadi turun, semakin turun, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Nah, berharap naik ke harga modal, nggak makin naik tapi malah makin turun. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga case yang kami dapatkan, saham itu nggak bergerak, artinya uang tidak berputar. Ya sebenarnya nggak masalah sih, tetapi karena ini adalah swing trade, saya rasa swing trade yang kami pahami adalah kurang dari 20 hari. Dan ini menariknya ya, tadi strategi pertama adalah beli di support ya, artinya di 190 ke bawah dengan stop loss di 180 ke bawah dengan TP di 200 atau 200, memang itu adalah resist konsolidasi ya. Kita nggak bisa minta lebih karena memang masih konsolidasi gitu ya. Nah, kalau Anda mau yang lebih dari saham ini tentunya harus tunggu dia breakout dan tutup di atasnya. Ada yang bertanya seperti ini kemarin di konsultasi saya baca. Pak, kalau saya mau buy on breakout tapi sahamnya sudah naik terlalu tinggi, bagaimana? Ya, kalau Anda nggak mau risknya terlalu tinggi, ya harus Anda tunggu koreksi. Nggak ada saham yang jebret naik, habis itu naik terus-terusan. Ya, ada yang namanya retest. Misalkan ternyata naik kemudian nggak turun lagi atau tidak retest di support atau yang resist sebelumnya, misalkan di kasus WIFI ini di 204, berarti kita kehilangan peluang dong. Ya, itu adalah konsekuensinya. Anda pengen risk yang kecil, tunggulah retest, tetapi kalau Anda pengen risk yang besar, Anda kejar saja sahamnya. Seperti itu. Nah, case seperti ini terjadi di WIFI juga. Ini tadi breakout naik di 220. Saya rasa ini wajar karena pasti banyak sistem yang buy on breakout secara otomatis ya.
Kemudian di sini diguyur turun. Nah, ini wassalam ya. Kalau belinya di atas-atas ini ya nyantol gitu ya. Nah, seperti ini ya. Makanya memang konfirmasi itu konsekuensinya adalah belinya mungkin harus nunggu di retest atau Anda mau beli di harga berapapun tapi sudah terkonfirmasi tutup di atasnya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau saya rasa kalau sekarang ini penutupan terakhir ini masih di dalam konsolidasi, sehingga strategi yang tepat adalah tunggu di support. Kalau dia besok breakout, Anda ikut lagi gitu ya. TP-nya kalau dia breakout, nah TP-nya ini mengacu pada wave terakhir ya. Swing ya ini ya. Saya ini kita bicara swing, targetnya ini memang relatif ya, berada di 0,3. Artinya wave ini bisa naik kalau apabila dia breakout itu bisa sampai dengan 0,6, yaitu di 230 yang kebetulan ini adalah poin-poin penting di saham BV. Kemudian tentunya di upper shadow ini juga bisa menjadi, karena kalau misalkan dia berhasil breakout di sini terkonfirmasi sebagai high low baru ya, seperti itu. Oke. Malam Pak, mohon dibahas saham Elsa, saya beli di 380. Apakah saham ini tipikal swing atau trend following? Target ideal untuk jual di harga berapa? Pertama, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, menurut saya namanya trend following tidak mengenal target. Jadi target itu hanya untuk swing. Kenapa kok trend following tidak mengenal target? Karena trend following itu membeli ketika saham itu memulai uptrend atau reversal atau sedang uptrend, dan menjualnya ketika tren berubah menjadi turun atau downtrend atau bearish reversal. Jadi tidak ada targetnya ya gitu. Nah, kalau swing kita akan pasang targetnya di berapa gitu ya. Apakah saham ini cocok untuk swing trade atau hanya untuk, atau bisa untuk trend following. Nah, Anda bisa lihat sendiri, nggak usah saya jelaskan. Anda lihat ini menurut Anda swing atau trend following gitu ya. Harusnya sudah bisa tahu seperti apa. Ya toh? Nah, hingga ya saham ini sekarang ini Anda beli di 380, sekarang di 400 sudah profit ya. Kemudian ini saham ini kan sedang naik ya. Berapakah target swingnya ini ya? Karena menurut saya ini bukan saham untuk trend following. Anda lihat ini ya, swing-swingnya ini Anda lihat ya. Saya coba gambar ya. Ya ini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah ini mondar-mandir di sini-sini. Ya ini adalah wave swing ya, seperti itu. Nah, targetnya berapa gitu kan? Target 1 di sini di 432, target kedua yang mungkin bisa aja dia membentuk wave turun dulu di 468. Itu adalah 2 target di atas. Oke, semoga menjawab. Pak, saya punya BDKR ikut Stockholm. Apakah saham ini bisa untuk trend following? Sepertinya trennya ajak kalau saya lihat. Soalnya rekomendasi PTR swing. Anda boleh mengikuti rekomendasi PTR dan juga boleh menggunakan strategi Anda sendiri, itu pilihan Anda dan itu adalah hak Anda untuk mau beli, mau ikut PTR atau tidak. Kalau PTR rekomendasi swing berarti ya saya pastinya swing ya. Kita lihat BDKR. Sudah naik ya saham ini ya, jadi harusnya sudah profit. Nah, ini saham ini memang saham relatif baru, namun kalau kita temukan di sini ya ini memang terlihat memang ajak ya, ajak dalam artian atau stabil kenaikannya. Namun kalau Anda lihat ini adalah saham yang swing, ini juga benar, nggak salah. Karena apa? Karena ini pertama saham baru, dia belum membentuk wave turun memang. Ini saham baru ya. Saya nggak tahu juga PTR akhir-akhir ini berani merekomendasikan saham baru seperti ini, karena memang improvisasi sistem kita memang sudah sangat menyentuh ke sana karena kebutuhan dan paksaan market. Karena market tidak bergerak, tentu saja kita akan makan apa yang ada ya. Kalau itu bagus ya kita akan makan gitu ya. Kalau sekiranya kita sudah bisa membacanya, walaupun dia tentu saja ada risikonya ya. Kalau menurut saya ini di Stockholm pun mengikuti swing ya oke-oke aja. Sekarang ini sudah di TP berapa saya nggak ingat, kita coba cek ya. Bentar, ini Stockholm edisi berapa? Edisi 30 Juli ya, atau edisi akhir bulan Juli. Kita buka. Karena saya juga nggak hafal ya Stockholm-nya apa. Jadi 402. Ini rekomendasi terakhir kita di 370 ya. Artinya sekarang ini ya kalau Anda modalnya sama dengan PTR, rekomendasi PTR, sekarang ini profitnya sudah 370 ya. Sudah sekitar 18% ya. Anda silahkan bisa trend following bisa, namun ini belum bisa kita jamin karena saya rasa
PTR pun belum bisa membaca dengan 100% saham ini trend following atau swing, tetapi ini memang ada potensi kenaikan jangka pendek. Jadi saya rasa rekomendasinya tidak salah dan tepat-tepat aja ya. Karena ini terlihat ada swing ya, waktu direkomendasikan ini lihat ya ada swing naik dan swing turunnya gitu ya. Dan sekarang ini sejak kita rekomendasikan memang alhamdulillah ya kenaikannya ini sangat bagus, atau ya bisa dikatakan naik turunnya itu cukup moderat dan bertahap. Ya sekarang ini sudah di target kedua. Jadi kalau Anda ikuti PTR, ya ini adalah waktunya jualan seperti itu di 444 ya. Target berikutnya kalau Anda masih mau hold mungkin level psikologis 500 ya untuk BDKR. Selamat buat yang punya. Oke. Silakan yang merasa Yeftok ini bermanfaat, klik like. Oke, lanjut ya, KIN. Sebentar ini untuk KIN ini kemarin kita sudah bahas ya di Yeftok terakhir edisi berapa? Edisi 8 Agustus. 8 Agustus itu belum lama. Mungkin Anda bisa cek di situ pertanyaan seperti apa, kalau nggak salah masalah Elliott Wave. Saya juga nggak inget persis seperti apa karena maklum ya kita bahas Yeftok ini kan malam-malam dan posisi kita sudah dalam kondisi yang tidak 100% gitu ya. Anda bisa nonton lagi pembahasan KIN di Yeftok sebelumnya. Nah, kalau KIN saat ini, view KIN saat ini apa masuk wave B naik seperti pembahasan terakhir. Nah ini ya, targetnya di berapa saya juga agak lupa, kita akan lihat nanti. Kemarin sudah beli tepat di harga wave A, sekarang mau entry sell, minta pendapatnya Pak Yef. Oke, sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Ini kan target wave A nya kemarin di 710 ya. Nah ini ya, tepat sekali. Ya, bukan saya press makernya, tetapi ini adalah ya skill yang saya miliki untuk memproyeksikan. Sekali memproyeksikan, bukan memastikan loh ya. Saya nanti dikira, wah tepat di situ, kemudian sahamnya naik. Jangan-jangan dia press maker ya, bukan. Ya, kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan sebuah harga ya. Saham ini dibuat turun ke sini dulu sebelum dinaikkan dan sebagainya, nggak punya seperti itu ya. Ini kita ngomong apa adanya ya. Ya seperti yang Anda lihat, nggak mungkin kita bisa memprediksi semua saham kalau kita pun mengendalikan sebuah harga, karena ya pasti uangnya sangat besar sekali ya. Dan Anda lihat sendiri ya tentu saja tidak semua prediksi kita tepat, tetapi setidaknya mungkin tingkat akurasinya mungkin bisa jadi patokannya ini ya. Bun, ini bukan saya yang trading atau mereka yang advisor yang menggunakan sistem yang saya bangun ya. Ini berarti kalau Anda mau swing ya, sekali lagi kalau Anda mau swing, karena ini saham tren masih jauh ya, masih ke atas kalau Anda lihat isu-isu jangka panjang ya. Kalau pertanyaan trading, saya rasa wave B ini bisa menjadi patokan, yang mana berarti 0,618 dari wave A, yaitu di tepat di hari ini di 790, itu adalah target swing terdekatnya. 790 atau 7585 ini ya. 785. Kebetulan hari ini membentuk situ. Masalahnya kan pertanyaan ini kan baru muncul saat ini dan baru bisa kita bahas andaikan ini. Nah, ini wave B ini bisa ke 0,618. Kalau dia tembus lebih, wave B ini kemungkinan besar ya bisa lebih tinggi dari 840 ya, atau peak sebelumnya di atas 800 gitu. Jadi ini 780 sampai dengan 800 ini adalah sell on strength untuk swing. Namun ya ini tidak ditanya ya, tapi kalau Anda mungkin membaca berita sekarang ini kan lagi banyak tuh berita polusi terkait adanya Jakarta, Jabodetabek itu polusinya tinggi sekali karena adanya pembangkit listrik tenaga batu bara ya, yang diprotes karena sekarang ini kan lagi banyak ya seperti itu, sehingga saya rasa opsi-opsi atau solusi-solusi yang keluar nantinya akan berhubungan dengan green energy dan yang sifatnya itu ramah lingkungan dan sebagainya, dan saya rasa itu sudah tercermin jauh-jauh hari, dan ini akan menjadi tren yang saya sudah jelaskan waktu di F-Talk juga beberapa waktu yang lalu terkait transisi energi itu butuh waktu berapa lama dan sebagainya dan seperti apa. Itu sudah kita bahas panjang lebar juga, dan saya rasa
Kita sampai dengan hari ini meskipun saham KIN ini volatilitasnya cukup tinggi, Pierce masih mempertahankan posisinya di saham KIN. Artinya kita memiliki harapan yang cukup tinggi di saham KIN ini dalam jangka panjang ya, gitu. Jadi investasi berbeda dengan trading loh ya. Jadi ini saya rasa untuk edukasi aja ketika kita melihat isu-isu yang beredar sekarang ini. Nah, itu akan menimbulkan tekanan-tekanan terhadap perubahan ya, yang tentu saja itu akan menjadi sebuah dinamika cepat atau lambat ya, cepat atau lambat. Kita nggak bisa memastikan kapan waktunya, tapi kita kalkulasi sejak beberapa tahun yang lalu, sejak pandemi dan sebagainya, isu-isu ini sudah mulai muncul setelah boomingnya batu bara dan sebagainya. Saya rasa itu adalah menjadi siklus yang sekarang ini kita harus perhatikan baik-baik, jangan sampai ada nyantol di puncak gitu ya. Dan Anda harus melihat saham-saham yang sudah akan mulai menggantikannya ke depan ya. Seperti itu kira-kira untuk KIN. Target swingnya tadi sudah saya jelaskan. Oke, semoga menjawab ya. Satu saham terakhir karena ini adalah yang ada di kolom komentar ya, ini akan kita bahas terakhir ya. Mohon sarannya untuk risk reward ASGR jangka menengah paling memungkinkan, target harga berapa? Terima kasih. Ini kita terakhir kita juga trading di saham ASGR tapi di bawah 1000 ya. Sekarang harganya berapa? Di PTR ya, di 1075. Sebentar kita cek dulu target ASGR di private trading room, karena ya biasanya kalau target itu tercapai turun ya, itu kita akan mengacu pada apa yang ada di private trading room. Kita beli di Juli 20 dengan target kita 2 kali beli ya, di 970 dan 980. Target kita di 1170, ini kita coba tunjukkan nih supaya Anda bisa melihat ya seperti apa sih rekomendasi PTR gitu ya. Nggak langsung naik ya, saham ini sempat konsolidasi dulu, memberikan kesempatan ya, itu bukan saya yang buat juga. Sekali lagi ya, sahamnya setelah kita rekomendasikan turun atau sahamnya setelah kita rekomendasikan naik, sekali lagi itu adalah bukan saya yang buat atau kami yang membuat. Target di 1020 dan 1170 itu adalah targetnya. Jadi kalau kita lihat target jangka menengah, risk rewardnya seperti apa? Kalau belinya baru sekarang ini, tentunya risknya sudah sangat tinggi ya, karena kalau kita mengacu EMA 60, karena EMA 60 ini cukup menjaga di saham ASGR ini, kita anggap ini adalah risk yang moderat. 7% ini ya sudah di luar dari batas toleransi kami. Kalau Anda tanya ke kami berarti jawabannya adalah berdasarkan yang kami gunakan ya. Dan rewardnya di 1170 itu masih sekitar juga segitu, jadi hampir 50-50 lah. Tetapi Anda boleh juga memproteksi di 1050 atau di 1030 ini, namun kemungkinan false itu akan sangat besar. Artinya apa kalau false stop lossnya? False kalau misalkan dia terstop loss, sahamnya bisa balik naik dan mengarah ke TP ini ya, seperti itu. Tapi itu adalah konsekuensi belinya terlalu tinggi. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat, mendengar banyak analisa di Yeftalk ini, Bapak Ibu bisa langsung kirim di kolom komentar saham apa yang menarik itu dibahas. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin trading bersama kami di private trading room, tersisa 3 untuk sampai dengan malam ini, dan ini akan berakhir tanggal 20. Saya rasa besok kemungkinan ya bisa aja sudah berakhir dan kita akan ganti promo yang lain, mungkin Peer atau Pierce. Jadi silakan sebelum promonya berakhir atau habis kuotanya, Anda silahkan join PTR. Sebelum join, pastikan Anda sudah mengetahui apa itu private trading room dan Anda pelajari. Apabila belum dan Anda sudah pelajari tapi masih bingung juga, tapi seharusnya nggak bingung ya. Kalau Anda mau baca, Anda bisa langsung hubungi admin di WA dan Telegram. Nanti di hari kerja, jam kerja akan dibalas secepat-cepatnya. Tetapi kalau Anda chat jam 1 malam, Anda harus bersabar paling tidak sampai jam 7 pagi untuk mendapatkan jawaban. Karena admin kami adalah manusia, bukan robot. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.